Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lizalvia SE MSc AKTCA dan Ibu Rona Majidah SE MAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 kelas A dan teman-teman yang saya cintai. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan ini kami kelompok 13 akan mempresentasikan hasil TBL kami yang berjudul Kajian Komprehensif atas Implementasi PSAK pada PT Semen Indonesia Tbk dan PT Semen Batu Raja Tbk tahun 2020-2021. Boleh tolong di next slide? Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 13 terlebih dahulu. Yang pertama, Gina Diah Ayu dengan ujung NPM 016, Arvela Fadila Putri dengan ujung NPM 030, dan saya Cahyadin dengan ujung NPM 009. Next slide. Berikut adalah topik presentasi kami. Yang pertama, overview perusahaan, analisis kinerja keuangan, yang ketiga, implementasi kepatuhan perusahaan terhadap PSAK. Next slide. PT Semen Indonesia. PT Semen Indonesia Tbk merupakan strategic holding company yang menaungi anak usaha di bidang produsen semen, non-semen, serta jasa di seluruh Indonesia. PT Semen Indonesia Tbk sebelumnya bernama PT Semen Gresik, diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957, merupakan perusahaan BUMN persemenan yang menjadi penopang pembangunan nasional sejak masa kemerdekaan hingga saat ini. Pada tahun 1991, perseroan mencatatkan diri sebagai perusahaan BUMN pertama yang go publik di Bursa Efek Indonesia dengan nama emiten SMGR. Lebih lengkapnya dapat dilihat dari yang ditampilkan. Next slide. PT Semen Batu Raja. PT Semen Batu Raja pada saat itu didirikan pada 14 November 1974, kemudian setelah 5 tahun, tepatnya pada tanggal 9 November 1979, perusahaan berubah status dari penanaman modal dalam negeri menjadi persero. Beberapa tahun kemudian, yaitu pada tahun 1991, saham perseroan diambil alih secara penuh oleh pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya, perseroan terus mengalami perkembangan sehingga pada tanggal 14 Maret 2013, mengalami perubahan status menjadi perseroan terbuka dan berubah nama menjadi PT Semen Batu Raja Persero Tbk dengan kode emiten SMBR. Lebih lengkapnya dapat dilihat dari yang ditampilkan. Sekian dari saya, pemateri selanjutnya dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai kinerja keuangan. Kinerja keuangan yang pertama yaitu dari laporan laba rugi. Jadi dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel tersebut merupakan hasil perbandingan dari laporan laba rugi antar kedua perusahaan, yaitu PT Semen Indonesia Tbk atau SMGR dan PT Semen Batu Raja Tbk atau SMBR. Dari perbandingan hasil laporan laba rugi antara kedua perusahaan, dapat dilihat bahwa kinerja dari PT Semen Batu Raja Tbk jauh lebih baik dibandingkan PT Semen Indonesia Tbk atau SMGR. Hal tersebut dikarenakan hasil pendapatan antar kedua perusahaan juga sudah terlihat sangat signifikan. Selanjutnya itu dari segi beban usaha yang menghasilkan jumlah yang berbeda jauh juga. Dengan total laba kotor dikurang dengan jumlah beban usaha, maka dihasilkan laba usaha antara kedua perusahaan. Sehingga hasil laba neto dari kedua perusahaan memiliki perbandingan sebesar 23,88%. Selanjutnya yaitu mengenai laporan posisi keuangan. Dari perbandingan tabel berikut, dapat dilihat bahwa posisi keuangan PT Semen Batu Raja Tbk atau SMGR lebih baik dibandingkan dengan PT Semen Indonesia Tbk. Hal tersebut jika dilihat dari kepemilikan aset, SMBR jauh lebih unggul dibandingkan SMGR karena kas dan setara kas, piutang usaha, serta persediaan yang dimiliki cenderung lebih besar dan stabil. Dari segi liabilitas, SMGR dan SMBR sama-sama memiliki utang yang besar pada bank, sehingga menghasilkan total liabilitas atau kewajiban yang besar pula. Jika dilihat dari segi ekuitas, SMBR lebih banyak melakukan investasi, sedangkan untuk SMBR cenderung lebih rendah karena perbedaan modal yang disetor. Selain itu, terdapatnya saldo laba yang belum dicadangkan cukup signifikan perbedaannya dengan yang sudah dicadangkan, yaitu sebesar 32.690.749 rupiah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Baik, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah alat yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kas yang telah digunakan oleh perusahaan untuk membiayai operasi perusahaan. Apakah pengalokasian aliran kas masuk dan aliran kas keluar tepat dan efisien. Laporan arus kas diklasifikasikan menjadi 3, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi, laporan kas dari aktivitas operasi berupa aktivitas dari pembayaran pendapatan piutang, pembayaran gaji, pengeluaran operasional, dan sebagainya. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator menentukan apakah operasi entitas dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi entitas, dan lainnya. Yang kedua, aktivitas investasi. Aktivitas investasi merupakan uang masuk dan keluar yang terkait dengan investasi jangka panjang. Aktivitas investasi perusahaan berupa aktivitas pembelian dan penjualan aktiva tetap, saham, dan bentuk investasi lainnya. Juga dapat diartikan aktivitas investasi adalah aktivitas perolehan atau pelepasan aktiva jangka panjang dan investasi yang tidak termasuk dalam pengertian setara kas. Yang ketiga, aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi kewajiban jangka panjang dan modal perusahaan, menunjukkan arus kas bersih yang digunakan untuk mendanai perusahaan. Aktivitas pembiayaan termasuk transaksi hutang, ekuitas, dan dividen. Aktivitas pendanaan yang berguna untuk memperbaiki klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Yang sedang ditampilkan sekarang ini adalah laporan arus kas dari PT Semen Indonesia dan PT Semen Batu Raja tahun 2020 dan 2021. Boleh tolong di next slide. Laporan arus kas PT Semen Indonesia, arus kas bersih didapatkan dari kegiatan operasional tahun 2021 menurun sebesar 533 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh kas yang dihasilkan dari operasi lebih kecil dari tahun sebelumnya. Jika dilihat pada aktivitas investasi, terjadi peningkatan karena mengalami penurunan negatif sebesar 462 miliar. Walaupun terjadi peningkatan pembelian aset tetap, namun tetap positif hal ini dikarenakan berkurangnya penempatan investasi jangka pendek dan juga terjadi peningkatan hasil penjualan aset tetap. Dan arus kas dari aktivitas pembiayaan juga mengalami penurunan negatif sebesar 643 miliar. Penyebab utamanya, PT Semen Indonesia menerima dan dari penerbitan saham entitas anak kepada kepentingan non-pengendali yang cukup besar. Laporan arus kas PT Semen Batu Raja. Arus kas bersih didapatkan dari kegiatan operasional tahun 2021 meningkat sebesar 22 miliar. Penyebab utama peningkatan ini adalah penerimaan kas dari pelanggan yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Jika dilihat daripada aktivitas investasi, terjadi peningkatan karena mengalami penurunan negatif sebesar 42 miliar. Peningkatan ini hasil dari penurunan pembelian aset tetap. Untuk arus kas dari aktivitas pembiayaan terjadi penurunan signifikan sebesar negatif 69 miliar yang disebabkan dari penurunan penerimaan pinjaman kredit investasi. Selain itu juga disebabkan oleh pembayaran pokok medium term note sebesar 400 miliar, yang merupakan penyebab utama terjadinya peningkatan negatif pada arus kas bersih aktivitas pendanaan PT Semen Batu Raja tahun 2021. Dari data di atas, PT Semen Indonesia mengalami peningkatan bersih kas dan setara kas tahun 2021 sebesar 461 miliar, tahun 2020 negatif 1 miliar menjadi negatif 461 miliar pada tahun 2021. Sedangkan SMBR mengalami penurunan bersih kas dan setara kas tahun 2021 sebesar negatif 4 miliar, tahun 2020 176 miliar menjadi 172 miliar pada tahun 2021. Walaupun seperti itu, laporan arus kas SMBR lebih besar dibandingkan dengan SMGR, dikarenakan Semen Batu Raja menempatkan dana yang lebih besar dibandingkan dengan PT Semen Indonesia. Next slide. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang berisi informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dari transaksi keuangan pemilik modal. Perubahan modal di dalam laporan keuangan ekuitas diperoleh dari selisih antara penambahan jumlah modal awal dan laba atau rugi dengan jumlah penarikan modal. Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, laporan perubahan modal adalah suatu laporan mengenai perubahan modal suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu, sehingga laporan ini dikeluarkan untuk menjelaskan adanya peningkatan atau penurunan aktiva bersih dan kekayaan selama periode yang ditentukan perusahaan, misalnya dalam periode bulan atau tahun. Yang sedang ditampilkan sekarang ini adalah laporan perubahan ekuitas dari PT Semen Indonesia dan PT Semen Batu Raja tahun 2020-2021. Next slide.
Perubahan total ekuitas pada semen batu raja terjadi peningkatan sebesar negatif 4 miliar. Peningkatan ini didukung dengan adanya laba komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak tahun 2021 yang sebelumnya tidak ada. Hal yang sama terjadi pada semen batu raja yang terjadi peningkatan perubahan total ekuitas sebesar 58 miliar. Penyebab utamanya karena hasil peningkatan laba tahun berjalan sebesar 40 miliar. Jika ditinjau secara lebih lanjut, posisi modal ditempatkan dan disetor penuh semen Indonesia dan semen batu raja cukup berbeda sangat signifikan. Semen Indonesia yang hanya menempatkan sekitar 593 miliar berbeda dengan semen batu raja yang menempatkan sekitar 993 miliar. Ini mengindikasikan bahwa dalam permodalan semen batu raja memang menempatkan dana yang lebih besar dibandingkan dengan semen Indonesia. Dengan demikian, dari sisi ekuitas, semen batu raja lebih besar dibandingkan dengan semen Indonesia. Sekian dari saya, pemateri selanjutnya dipersilakan. Baik, untuk materi selanjutnya itu ada analisis rasio keuangan, di mana analisis rasio keuangan ini terdiri dari 3 rasio. Yang pertama ada rasio profitabilitas, kemudian rasio solvabilitas, dan rasio likuiditas. Slide. Nah, yang pertama ada rasio profitabilitas. Ini merupakan tabel perbandingan rasio profitabilitas dari PT Semen Indonesia dan PT Semen Batu Raja tahun 2021, di mana pada rasio gross profit margin atau margin laba kotor, PT Semen Batu Raja memperoleh nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan PT Semen Indonesia. Hal tersebut menandakan bahwa PT Semen Batu Raja memiliki kinerja keuangan yang lebih baik terkait dengan volume penjualan yang lebih tinggi dengan beban pokok penjualan yang lebih rendah. Kemudian ada rasio operating profit margin atau margin laba usaha. Rasio ini berkaitan dengan beban-beban dari aktivitas usaha. Pada rasio ini, PT Semen Indonesia memperoleh nilai yang lebih tinggi yaitu sebesar 14,23%, lebih tinggi 1,23% dibandingkan dengan PT Semen Batu Raja. Nah, rasio berikutnya adalah net profit margin atau margin laba bersih, di mana PT Semen Indonesia memiliki nilai margin laba bersih yang lebih tinggi 2,78% dibandingkan PT Semen Batu Raja. Artinya, PT Semen Indonesia memiliki kinerja yang lebih baik dalam mengubah penjualannya menjadi laba. Lalu yang kemudian ada rasio EBITDA margin. Nah, pada rasio ini PT Semen Batu Raja memperoleh nilai yang lebih tinggi 1,47% dibandingkan dengan PT Semen Indonesia. Hal tersebut didukung karena peningkatan laba usaha yang terjadi pada perseroan tersebut. Dan kemudian adalah net profit to equity ratio. Pada rasio ini, PT Semen Indonesia memiliki nilai yang lebih tinggi 4,09% dibandingkan dengan PT Semen Batu Raja. Hal tersebut berarti perseroan memiliki kinerja yang lebih baik dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham. Dan yang terakhir adalah rasio net profit to asset. Pada rasio ini, PT Semen Indonesia kembali unggul dengan nilai yang lebih tinggi 1,74% dibandingkan PT Semen Batu Raja. Artinya, PT Semen Indonesia memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola asetnya, sehingga menghasilkan tingkat pengembalian aset yang lebih tinggi. Next slide. Nah, kemudian ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini terdiri dari debt to equity dan debt to asset. Nah, di rasio debt to equity ini, rasio ini membandingkan jumlah utang dengan ekuitas. Pada perbandingan di atas, PT Semen Batu Raja memperoleh nilai yang lebih tinggi dibandingkan PT Semen Indonesia. Artinya, kinerja PT Semen Batu Raja dalam mendanai bisnisnya lebih baik serta mampu memberikan tingkat pertumbuhan yang sehat. Kemudian, debt to asset ratio atau rasio utang terhadap aset. Rasio ini bertujuan untuk menghitung sejauh mana sebuah perusahaan dapat menanggung hutang jangka panjangnya. Semakin tinggi nilai yang diperoleh, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam melunasi hutangnya. Pada perbandingan di atas, PT Semen Batu Raja memiliki nilai rasio lebih tinggi yaitu sebesar 15,65% dibandingkan dengan PT Semen Indonesia. Oleh karena itu, PT Semen Batu Raja memiliki kinerja yang lebih baik dalam melakukan pelunasan hutang jangka panjangnya. Next slide. Nah, yang terakhir adalah rasio likuiditas, di mana pada kedua perusahaan ini, rasio likuiditas yang digunakan adalah current rasio atau rasio lancar. Nah, pada tahun 2021, PT Semen Batu Raja memiliki rasio lancar yang lebih tinggi, yaitu 2,77 kali. Rasio tersebut naik sebesar 1,47 poin dari 1,30 pada tahun 2020 menjadi 2,77 di tahun 2021. Sedangkan pada PT Semen Indonesia, di tahun 2021, rasio lancar tercatat
107,46% atau masih di atas 1 kali. Dengan perbandingan tersebut, maka PT Semen Batu Raja memiliki kinerja lebih baik dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini dihitung dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Nah, semakin tinggi hasilnya, semakin kuat pula posisi keuangan perusahaan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, PSAK 3 laporan keuangan interim. Next slide. PSAK nomor 3 laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim merupakan laporan keuangan yang berisi laporan keuangan lengkap seperti yang dideskripsikan di PSAK 1 penyajian laporan keuangan atau laporan keuangan ringkas seperti yang dideskripsikan di pernyataan ini untuk suatu periode interim. Juga bisa dikatakan PSAK nomor 3 adalah standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang bagaimana penyajian, pengakuan, pengukuran laporan keuangan interim atau laporan keuangan ringkas dalam suatu periode interim. Pada praktiknya, entitas sebenarnya tidak diwajibkan untuk membuat laporan keuangan interim. Akan tetapi banyak pihak yang eksternal dari sebuah entitas mensyaratkan sebuah entitas yang efek hutang dan efek ekuitasnya diperdagangkan dalam bursa efek untuk mengeluarkan laporan keuangan interim. Yang mana laporan tersebut dibutuhkan pihak eksternal untuk menilai kemampuan kinerja keuangan entitas tersebut. Sehingga PSAK nomor 3 disusun untuk mengetahui bagaimana entitas menyajikan laporan keuangan interimnya. Periode interim adalah suatu periode pelaporan keuangan yang lebih pendek daripada satu periode buku penuh. Tujuan pernyataan ini adalah menentukan isi minimum laporan keuangan interim serta prinsip pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan lengkap atau ringkas untuk periode interim. Pelaporan keuangan interim yang tepat waktu dan andal meningkatkan kemampuan investor, kreditor, dan pihak lain untuk memahami kapasitas entitas menghasilkan laba dan arus kas serta keadaan dan likuiditas keuangannya. Next slide. Implementasi PSAK 3 pada perusahaan PT Semen Indonesia. PT Semen Indonesia telah menerapkan isi dari PSAK 3 terkait laporan interim dibuktikan dengan adanya laporan triwulanan, baik triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4 yang isinya sesuai dengan aturan dari PSAK terkait laporan dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Next slide. Begitupun dengan implementasi PSAK 3 pada perusahaan PT Semen Batu Raja Tbk, PT Semen Batu Raja Tbk telah menerapkan isi dari PSAK 3 terkait laporan interim dibuktikan dengan adanya laporan triwulanan baik triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3 yang isinya sesuai dengan aturan dari PSAK terkait pelaporan dari laporan posisi keuangan, dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dengan begitu, komparasi implementasi PSAK 3 pada PT Semen Indonesia Tbk dan PT Semen Batu Raja Tbk terhadap laporan interim dapat disimpulkan kedua perusahaan telah menerapkan PSAK 3 dengan baik dengan dibuktikan menerbitkan laporan triwulanan dari kedua PT tersebut. Dampak dari PSAK 3 ini adalah menentukan isi minimum laporan keuangan interim serta prinsip pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan lengkap atau ringkas untuk periode interim. Laporan keuangan interim yang tepat waktu dan andal meningkatkan kemampuan investor hingga pihak lain untuk memahami kapasitas entitas menghasilkan laba dan arus kas serta keadaan dan likuiditas keuangannya. Next slide. PSAK 5 segmen operasi. Next slide. PSAK 5 menyebutkan bahwa ruang lingkup yang digunakan dalam analisis berupa laporan keuangan tersendiri dan konsolidasian segmen. Informasi tersebut menggambarkan bahwa setiap perusahaan yang memiliki segmen operasi dalam kegiatan usahanya wajib melampirkan laporan keuangan tersendiri, baik laporan laba rugi komprehensif, sekaligus laporan posisi keuangan untuk setiap segmen tersebut. Hal ini umumnya dilampirkan dalam kegiatan bagian atas catatan laporan keuangan. Informasi segmen dilaporkan berdasarkan informasi yang digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kinerja setiap segmen usaha dan untuk menentukan alokasi sumber daya. Manajemen memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba rugi usaha dan diukur secara konsisten dengan laba rugi usaha pada laporan keuangan konsolidasian. Namun pendanaan kelompok usaha termasuk beban keuangan dan penghasilan keuangan dan pajak penghasilan dikelola secara grup dan tidak dialokasikan kepada segmen operasi.
Transaksi penjualan antar segmen dilakukan dengan menggunakan harga yang disepakati yang secara umum hampir sama dengan harga penjualan kepada pihak ketiga. Tujuan dari PSAK 5, entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi di mana entitas beroperasi. Next slide. Implementasi PSAK 5 pada perusahaan PT Semen Indonesia Tbk. Grup melaporkan segmen-segmen berdasarkan PSAK 5 revisi 2015 berdasarkan segmen usaha sebagai berikut. Yang pertama, manufaktur semen dan pendukungnya, produksi semen. Yang kedua, produksi non-semen yang terdiri dari penambangan batu kapur dan tanah liat, pembuatan kantong kemasan, pengembangan kawasan industri, beton jadi, dan perdagangan lainnya. Berdasarkan data yang diberikan, PT Semen Indonesia pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian, segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasi utama. Pengambilan keputusan operasi utama yang bertanggung jawab mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi telah diidentifikasi sebagai komite pengarah yang mengambil keputusan strategis. PT Semen Indonesia telah menerapkan isi dari PSAK 5 terkait segmen operasi dibuktikan dengan entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi di mana entitas beroperasi. PT Semen Indonesia telah melaporkan suatu ukuran atas laba rugi untuk setiap segmen dilaporkan. Selain itu juga terdapat mengenai laporan informasi geografis. Next slide. Berdasarkan data yang diberikan PT Semen Batu Raja Tbk pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian, grup menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam menilai kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmentasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal di dalam grup, PT Semen Indonesia telah menerapkan isi dari PSAK 5 terkait segmen operasi dibuktikan dengan entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi di mana entitas beroperasi. Dengan begitu, komparasi implementasi PSAK 5 pada PT Semen Indonesia Tbk dan PT Semen Batu Raja Tbk mengenai segmen operasi dapat disimpulkan kedua perusahaan telah menerapkan PSAK 5 dengan baik, dengan dibuktikannya mengungkapkan informasi dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat. Dampak dari PSAK 5 ini adalah memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi sifat dan dampak atas aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi di mana entitas beroperasi. Sekian dari saya, pemateri selanjutnya dipersilakan. Untuk materi selanjutnya yaitu ada PSAK 7 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi. PSAK 7 tahun 2018 mengatur bahwa laporan keuangan entitas berisi pengungkapan yang diperlukan untuk memberikan informasi lengkap terhadap kemungkinan bahwa laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi telah dipengaruhi oleh keberadaan pihak-pihak yang berelasi dan oleh transaksi dan saldo termasuk komitmen dengan pihak-pihak tersebut. Pihak-pihak berelasi meliputi perusahaan di bawah pengendalian satu atau lebih perantara, intermediaris, perusahaan asosiasi, perorangan yang memiliki hak suara yang berpengaruh secara signifikan, anggota keluarga dekat, karyawan kunci, dan perusahaan yang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang berpengaruh signifikan. Tujuan dari PSAK 7 ini untuk memastikan bahwa laporan keuangan entitas berisi pengungkapan yang diperlukan untuk dijadikan perhatian terhadap kemungkinan bahwa posisi keuangan dan laba rugi telah dipengaruhi oleh keberadaan pihak-pihak berelasi. Next slide. Nah, kemudian di sini ada implementasi PSAK 7 pada perusahaan PT Semen Indonesia Terbuka. Nah, ketentuan yang disyaratkan oleh PSAK 7 tahun 2018 adalah mensyaratkan perusahaan untuk mengungkapkan seluruh kompensasi yang diterima oleh personil manajemen kunci. Nah, personil manajemen kunci ini adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan aktivitas entitas secara langsung ataupun tidak langsung. Personil manajemen kunci ini meliputi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Nah, kemudian pada gambar di layar terdapat pengungkapan dari PT Semen Indonesia, pengungkapan akan pihak-pihak berelasinya.
Oleh karena itu, PT Semen Indonesia itu telah mengungkapkan pihak-pihak yang berelasi pada CALK nomor 30 terkait sifat dan transaksi pihak berelasi. Nah, oleh karena itu, PT Semen Indonesia dinilai sudah patuh dan dapat melaksanakan PSAK 7. PSAK 7. Next slide. Nah, kemudian implementasi PSAK 7 pada perusahaan PT Semen Batu Raja. PT Semen Batu Raja dan entitas anak mempunyai transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Definisi pihak-pihak berelasi yang dipakai adalah sesuai dengan yang diatur dalam PSAK nomor 7 revisi 2010, yaitu pengungkapan pihak-pihak berelasi. Nah, seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu, PT Semen Batu Raja dinilai sudah patuh dalam melaksanakan PSAK 7. Next slide. Nah, kemudian selanjutnya adalah PSAK 8, yaitu mengenai peristiwa setelah periode pelaporan. Next slide. Peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan yang terjadi di antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Terdapat dua jenis peristiwa yang dapat diidentifikasi. Yang pertama, peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan dan memerlukan peristiwa setelah periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian, dan kemudian peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah periode pelaporan atau peristiwa yang tidak memerlukan penyesuaian. Nah, tujuan dari pengungkapan peristiwa setelah periode pelaporan ini yaitu kapan entitas dapat menyesuaikan laporan keuangannya untuk peristiwa setelah periode pelaporan, dan pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah periode pelaporan. Next slide. Nah, kemudian implementasi PSAK 8 pada perusahaan PT Semen Indonesia dan PT Semen Batu Raja. Nah, pada PT Semen Indonesia, Perseron telah patuh pada PSAK ini, namun pengungkapan terkait PSAK ini, perusahaan tidak memiliki kejadian atau peristiwa setelah periode pelaporan. Walaupun begitu, perusahaan mengungkapkan kejadian luar biasa dan jarang terjadi, yaitu perubahan pada modal ekonomi akibat COVID-19. Oleh karena itu, perusahaan dinilai sudah sesuai dengan PSAK ini. Kemudian analisis kepatuhan PT Semen Batu Raja. Pada PT Semen Batu Raja, perusahaan sudah mengungkapkan kejadian atau peristiwa setelah tanggal pelapor akuntansi, di mana pada tanggal tersebut PT Semen Batu Raja melakukan perubahan komite nominasi dan remunerasi, sehingga Perseroan Semen Batu Raja dianggap sudah patuh mengungkapkan peristiwa setelah periode pelaporan yang diatur dalam PSAK ini. Next slide. Untuk PSAK yang selanjutnya itu PSAK 18 terkait akuntansi dan pelaporan program manfaat Purnakarya. Next slide. Program manfaat Purnakarya adalah perjanjian untuk setiap entitas yang menyediakan manfaat Purnakarya untuk karyawan pada saat atau setelah berhenti bekerja, baik dalam bentuk iuran bulanan atau lump sum. Ketika manfaat semacam itu atau iuran selanjutnya untuk karyawan dapat ditentukan atau diestimasi sebelum Purnakarya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam dokumen atau praktik-praktik entitas. Nah, tujuan dari adanya akuntansi dan pelaporan program manfaat Purnakarya yaitu adalah memberikan informasi secara periodik mengenai penyelenggaraan program manfaat Purnakarya dan kinerja investasinya, kemudian memberikan informasi secara periodik tentang sumber daya keuangan dan kegiatan dari program manfaat Purnakarya yang berguna untuk menilai hubungan antara akumulasi sumber daya dan manfaat program selama jangka waktu tertentu. Kemudian di sini ada implementasi dari PSAK 18 pada perusahaan PT Semen Indonesia, di mana perusahaan memiliki imbalan pasca kerja yang terdiri dari program imbalan pasti dan program iuran pasti. Nah, program iuran pasti merupakan program pensiun iuran, di mana grup membayar iuran sebuah entitas yang terpisah dan tidak memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut bila dana tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar imbalan kerja terkait dengan jasa yang diberikan oleh karyawan pada periode berjalan dan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah program imbalan pasti. Perseroan dan entitas anak menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti yang dikelola oleh dana pensiun untuk seluruh karyawan tetapnya sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perseroan dan entitas anak.
Next slide. Nah, kemudian implementasi PSAK 18 pada perusahaan PT Semen Batu Raja. Pada PT Semen Batu Raja, perusahaan mengungkapkan imbalan kerja pada CALK nomor 1 poin P, perusahaan memiliki imbalan kerja berupa program imbalan pasti dan iuran pasti, di mana program pensiun manfaat pasti merupakan aset dana pensiun terutama terdiri dari deposito berjangka, surat-surat berharga, dan investasi jangka panjang dalam bentuk saham, reksadana, obligasi, tanah, dan bangunan. Kemudian ada imbalan pesangon. Perusahaan memiliki perjanjian pengelolaan program imbalan pasca kerja untuk karyawan dan karyawatinya di bawah tahun 2007 dengan PT Asuransi Jiwa IFG. Perusahaan juga telah membayarkan premi awal untuk mendanai program ini. Kemudian program selanjutnya itu program pensiun iuran pasti. Nah, program ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah imbalan pasca kerja seperti pensiun, uang visa, dan uang penghargaan. Masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020. Untuk pemateri selanjutnya dipersilakan. PSAK 24 imbalan kerja. Next slide. PSAK 24 imbalan kerja secara umum. PSAK 24 mengatur pernyataan akuntansi tentang imbalan kerja di perusahaan. Mengatur secara umum mengenai tata cara pemberian imbalan-imbalan di perusahaan, mulai dari imbalan istirahat panjang sampai dengan imbalan pemutusan hubungan kerja atau PHK. PSAK 24 imbalan kerja terdiri atas imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, imbalan jangka panjang lainnya, dan pesangon. Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan entitas dalam pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja atau untuk terminasi kontrak kerja. Imbalan kerja jangka panjang lain adalah seluruh imbalan kerja selain imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, dan pesangon. Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja selain dari pesangon yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan di mana pekerja memberikan jasa terkait. Imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja selain pesangon dan imbalan kerja jangka pendek yang terutang setelah pekerja menyelesaikan kontrak kerja. Pesangon adalah imbalan yang diberikan dalam pertukaran atas terminasi perjanjian kerja. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur akuntansi untuk pengungkapan imbalan kerja. Pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk mengakui liabilitas kerja, pekerja telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan, dan beban ketika entitas menikmati manfaat ekonomi yang dihasilkan dari jasa yang diberikan oleh pekerja yang berhak memperoleh imbalan kerja. Next slide. Implementasi PSAK 24 pada perusahaan PT Semen Indonesia Tbk. Catatan atas laporan keuangan PT Semen Indonesia Tbk mengungkapkan imbalan kerja adapun yang dilaporkan. Yang pertama, imbalan kerja jangka pendek. Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja yang jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan dan diakui pada saat pekerja telah memberikan jasa kerjanya pada PT Semen Indonesia. Yang kedua, imbalan pasca kerja. Grup memiliki program imbalan pasca kerja yang terdiri atas program imbalan pasti dan iuran pasti. Yang ketiga, program imbalan pasti. Perseroan dan entitas anak menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti yang dikelola oleh Dana Pensiun untuk seluruh karyawan tepatnya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perseroan dan entitas anak. Jumlah kontribusi terdiri dari kontribusi karyawan yang dihitung sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun dan kontribusi perseroan dan entitas anak yang dihitung secara aktuaria. Yang keempat, program iuran pasti. Program iuran pasti adalah program pensiun di mana grup membayar iuran tetap kepada sebuah entitas yang terpisah dan tidak memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut bila dana tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar imbalan kerja terkait dengan jasa yang diberikan oleh karyawan pada periode berjalan dan sebelumnya. Yang kelima, imbalan kerja jangka panjang lain. Perseroan dan entitas anak memberikan imbalan kerja jangka panjang lain dalam bentuk cuti panjang dan penghargaan masa kerja. Perhitungan imbalan kerja jangka panjang lain menggunakan metode Project Unit Credit. Seluruh keuntungan atau kerugian aktuaria dan biaya jasa lalu diakui sebagai beban dan dalam laba rugi. Dari data di atas, PT Semen Indonesia Tbk telah menerapkan isi dari PSAK 24 terkait imbalan kerja dibuktikan diaturnya akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja dengan diakuinya liabilitas
ketika pekerja telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan, dan beban ketika entitas menikmati manfaat ekonomik yang dihasilkan dari jasa yang diberikan oleh pekerja yang berhak memperoleh imbalan kerja. Next slide. Implementasi PSAK 24 pada perusahaan PT Semen Batu Raja Tbk. Catatan atas laporan keuangan PT Semen Indonesia Tbk mengungkapkan imbalan kerja adapun yang dilaporkan. Yang pertama, imbalan kerja jangka pendek. Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika seorang karyawan telah bekerja dalam suatu periode akuntansi. Jumlah imbalan kerjanya diukur berdasarkan nilai nominal tanpa memperhitungkan nilai tunainya. Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus, dan insentif. Yang kedua, imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja seperti pensiun, uang pisah, dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Jumlah imbalan kerja jangka pendek dan pasca kerja diakui dan diukur dengan mengacu pada PSAK Nomor 24 tentang imbalan kerja. Grup memiliki program imbalan pasca kerja, imbalan pasti, dan iuran pasti. Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan dan iuran pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode projected unit credit. Yang ketiga, pesangon. Pesangon pemutusan hubungan kerja terutang ketika grup memberhentikan hubungan tersebut sebelum usia pensiun normal, yaitu ketika seorang karyawan mengajukan pengunduran diri dengan sukarela dan grup menerimanya, atau pada waktu grup memutuskan hubungan kerja karena restrukturisasi yang disertai dengan kompensasi imbalan pesangon. Pesangon pemutusan hubungan kerja diakui saat yang mana yang lebih cepat antara ketika grup menerima pengajuan pengunduran diri karyawan dan ketika grup mengakui biaya restrukturisasi yang bersangkutan. Yang keempat, liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya. Grup memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya. Pengukuran liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya konsisten dengan pengukuran liabilitas imbalan pasca kerja kecuali untuk keuntungan atau kerugian aktuaria atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya diakui pada laba rugi. Dari data di atas, PT Semen Batu Raja Tbk telah menerapkan isi dari PSAK 24 terkait imbalan kerja dibuktikan dengan diaturnya akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja dengan diakuinya liabilitas ketika pekerja telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja, dan beban ketika entitas menikmati manfaat ekonomik yang dihasilkan dari jasa yang diberikan oleh pekerja yang berhak memperoleh imbalan kerja. Dengan begitu, komparasi implementasi PSAK 24 pada PT Semen Indonesia Tbk dan PT Semen Batu Raja Tbk mengenai imbalan kerja dapat disimpulkan kedua perusahaan telah menetapkan PSAK 24 dengan terdapatnya pengakuan dan pengukuran imbalan kerja serta pengungkapan imbalan kerja dalam laporan keuangan. Dampak dari PSAK 24 tentang imbalan kerja adalah teraturnya akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja pada laporan keuangan bagi karyawan pada suatu perusahaan. Next slide. PSAK 25, kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Next slide. Kebijakan akuntansi adalah prinsip dasar konvensi peraturan dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kesalahan periode sebelumnya adalah kelalaian untuk mencantumkan dan kesalahan dalam mencatat dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode sebelumnya yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan. Kesalahan tersebut termasuk dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan, dan kesalahan lainnya. Penerapan retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan. Penerapan prospektif suatu perubahan kebijakan akuntansi dan pengakuan dampak perubahan estimasi akuntansi. Penyajian kembali retrospektif adalah koreksi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan jumlah unsur-unsur laporan keuangan seolah-olah kesalahan periode sebelumnya tidak pernah terjadi. Perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas atau jumlah pemakaian periodik aset yang berasal dari penilaian status kini dari dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan aset dan liabilitas. Perubahan estimasi akuntansi dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan baru dan sejalan dengan hal tersebut, bukan dari koreksi kesalahan. Standar akuntansi keuangan atau SAK adalah pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia
serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Tidak praktis penerapan suatu pengaturan adalah tidak praktis ketika entitas tidak dapat menerapkannya setelah seluruh usaha yang rasional dilakukan. Untuk tujuan, yang pertama, tujuan pernyataan ini adalah mengatur kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi, bersama dengan perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan. Yang kedua, pengungkapan yang diisyaratkan untuk kebijakan akuntansi, kecuali perubahan kebijakan akuntansi diatur dalam PSAK 1 mengenai penyajian laporan keuangan. Next slide. Implementasi PSAK 25 pada perusahaan PT Semen Indonesia Tbk. Catatan atas laporan keuangan PT Semen Indonesia Tbk mengungkapkan pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi serta pencatatan perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan periode sebelumnya pada bagian kebijakan akuntansi penting. Berikut ini adalah kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Yang pertama adalah dasar penyusunan. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah biaya historis, kecuali instrumen keuangan tertentu yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi pada setiap akhir periode pelaporan. Yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian. Yang kedua, perubahan pada pernyataan standar akuntansi dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan. Penerapan dari standar interpretasi baru atau revisi standar berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2021 tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi grup dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya, salah satunya yaitu amandemen PSAK 22 definisi bisnis. Yang ketiga, amandemen PSAK 71 hingga amandemen PSAK 73 tentang reformasi acuan suku bunga tahap 2. Amandemen tersebut memungkinkan entitas untuk mencerminkan efek transisi dari suku bunga acuan seperti interbank overrate rates ke suku bank acuan alternatif tanpa menimbulkan dampak akuntansi yang tidak memberikan informasi yang berguna bagi laporan keuangan. PSAK lainnya, standar baru dan amandemen yang telah diterbitkan, namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 April 2021 dan belum diterapkan secara dini oleh grup, salah satunya yaitu efektif 1 April 2021, amandemen PSAK 73 konsesi sewa terkait COVID-19 setelah 30 Juni 2021. Pada saat laporan keuangan konsolidasian diotorisasi, grup masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif di atas serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian. Yang keempat, adapun terdapat perubahan estimasi pada kebijakan akuntansi penting atas properti investasi pada masa manfaat ekonomis, nilai residu, dan nilai penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan pengaruh dari perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif dan juga terdapat pada estimasi pertimbangan akuntansi yang penting pada penurunan nilai piutang usaha dalam menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi forward-looking. Dari data di atas, PT Semen Indonesia Tbk telah menerapkan isi dari PSAK 25 terkait kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, kesalahan dibuktikan dengan diaturnya kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi, bersama dengan perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas perubahan kebijakan akuntansi hingga koreksi kesalahan. Pernyataan ini memiliki intensi untuk meningkatkan relevansi dan keandalan laporan keuangan entitas, daya banding laporan keuangan sepanjang waktu, dan daya banding laporan keuangan entitas dengan laporan keuangan entitas lainnya. Next slide. Implementasi PSAK 25 pada perusahaan PT Semen Batu Raja Tbk. Catatan atas laporan keuangan PT Semen Batu Raja Tbk mengungkapkan pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi serta pencatatan perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan periode sebelumnya pada bagian kebijakan akuntansi signifikan. Adapun yang dilaporkan yang pertama, dasar penyajian laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK dan interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Yang kedua, dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.
Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini menggunakan konsep biaya perolehan, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang pengukurannya didasarkan pada nilai lain sebagaimana dijelaskan dalam tiap-tiap akun yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi, atau jika dapat diterapkan jumlah yang diatribusikan pada aset ketika pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam pernyataan standar akuntansi keuangan. Yang ketiga, pernyataan dan interpretasi standar akuntansi baru dan revisi yang berlaku efektif pada tahun berjalan. Berikut salah satu amandemen dan penyesuaian atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021. Dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu PSAK 22 atau Amandemen 2019, kombinasi bisnis tentang definisi bisnis. Yang keempat, standar akuntansi dan interpretasi standar yang telah disahkan namun belum berlaku efektif. DSAK IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2021. Amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 April 2021, yaitu Amandemen PSAK 73 mengenai sewa tentang konsesi sewa terkait COVID-19 setelah 30 Juni 2021. Adapun untuk perubahan estimasi terdapat pada penurunan nilai aset, rugi, penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya. Selain goodwill akan dikembalikan jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai yang terakhir diakui. Jika hal ini yang terjadi, maka jumlah tercatat aset tersebut dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan pembalikan dari rugi penurunan nilai sebelumnya. Untuk sewa, setelah pengakuan awal, utang sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Dari data di atas, PT Semen Batu Raja Tbk telah menerapkan isi dari PSAK 25 terkait kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan dibuktikan diaturnya kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi hingga perubahan koreksi kesalahan. Dengan begitu, komparasi implementasi PSAK 25 pada PT Semen Indonesia Tbk dan PT Semen Batu Raja Tbk mengenai PSAK 25 dapat disimpulkan kedua perusahaan telah menerapkan PSAK 25 dengan diaturnya kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan pada laporan keuangan tiap tahunnya. Dampak dari PSAK 25 ini bersama dengan pernyataan ini memiliki intensi untuk meningkatkan relevansi dan keandalan laporan keuangan entitas, daya banding laporan keuangan sepanjang waktu, dan daya banding laporan keuangan entitas dengan laporan keuangan entitas lainnya. Sekian dari saya, pemateri selanjutnya dipersilakan. Selanjutnya yaitu mengenai PSAK 50 tentang instrumen keuangan pada penyajian laporan keuangan. PSAK 50 mengadopsi IAS 32 mengenai penyajian laporan keuangan yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 29 April 2014. PSAK 50 mengatur mengenai penyajian bunga, dividen, kerugian, dan keuntungan yang dihasilkan dari instrumen keuangan diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laporan laba rugi, dengan tujuan untuk menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai kewajiban atau ekuitas serta saling menghapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Implementasi PSAK 50 pada PT Semen Batu Raja dan Semen Indonesia. Pada PT Semen Indonesia, patuhan SMBR terhadap PSAK 50 dibuktikan dengan adanya penyajian pada laporan keuangannya. Selain itu, SMBR melakukan pemisahan antara pemisahan kas dengan pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi. Untuk PT Semen Batu Raja, berdasarkan laporan keuangan konsolidasinya telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK dan interpretasi standar keuangan atau ISAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK IAI. Selanjutnya yaitu mengenai PSAK 55, instrumen keuangan pada pengakuan dan pengukuran. PSAK 55 mengatur mengenai pengakuan dan pengukuran terkait dengan aset keuangan, kewajiban keuangan,
dan kontrak pembelian, serta penjualan item non-keuangan dengan memberikan definisi dan karakteristik terhadap kategori. Tujuan dari PSAK 55 yaitu untuk mengatur tentang prinsip pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan. Implementasi PSAK 55 pada PT Semen Indonesia yaitu dalam laporan keuangannya, SMGR atau PT Semen Indonesia mengakui adanya peminjaman dan pendapatan. Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah. Setelah pengakuan awal yaitu sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi. Perusahaan mengukur seluruh liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Untuk implementasi pada PT Semen Batu Raja, pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas, PT Semen Batu Raja atau SMBR mengukur aset keuangan dan liabilitas keuangan pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Nilai wajar instrumen keuangan pada pengakuan awal biasanya sama dengan harga transaksi atau nilai yang diberikan atau diterima. Jika nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksinya, maka SMBR akan mengakui perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dengan harga transaksi sebagai keuntungan ataupun kerugian. Selanjutnya yaitu mengenai PSAK 56 laba per saham. PSAK 56 tentang laba per saham ini telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 8 April 2011. PSAK 56 ini mengatur mengenai penentuan dan penyajian laba per saham dengan tujuan yaitu untuk menetapkan prinsip penentuan dan penyajian laba per saham sehingga dapat meningkatkan daya banding kinerja antar entitas yang berbeda pada periode pelaporan yang sama dan antar periode yang berbeda untuk entitas yang sama. Implementasi pada PSAK 56 ini yaitu pada PT Semen Indonesia, laba per sahamnya dasar dihitungnya dengan membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham perseroan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun berjalan. Laba saham dilusiannya dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan atau distribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutit. Untuk PT Semen Batu Raja, laba per saham dasarnya dihitung dalam membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode. Untuk tujuan perhitungan laba per saham dilusiannya, perusahaan menyesuaikan laba atau rugi yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa, entitas induk, dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar. Dari itu, dampak dari seluruh instrumen berpotensi saham biasa akan bersifat diluti pada PT Semen Batu Raja. Baiklah, PSAK selanjutnya itu mengenai PSAK 60 akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk PSAK 60 ini terkait instrumen keuangan, pengungkapan laporan keuangan. PSAK 60 instrumen keuangan terkait pengungkapan mengadopsi hampir seluruh ketentuan dalam IFRS 7 Financial Instrument Disclosure per 1 Januari 2014. PSAK 60 ini mengharuskan entitas untuk mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan yang informasi dimaksud pengguna. Dan tujuan dari PSAK ini adalah mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan laporan keuangan yang memungkinkan pengguna dapat mengevaluasi signifikasi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan entitas serta sifat dan cover resiko yang timbul dari instrumen keuangan dan bagaimana entitas mengelola resiko tersebut. Dengan prinsip dalam PSAK ini melengkapi prinsip pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset dan liabilitas keuangan. Next slide. Nah, untuk implementasi PSAK 60 ini, yang pertama ada analisis kepatuhan PT Semen Indonesia, di mana perusahaan telah mengungkapkan terkait dengan instrumen keuangan melalui laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta rasio keuangan yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk melihat bagaimana kinerja perusahaan selama 1 tahun. Kemudian untuk analisis kepatuhan PT Semen Batu Raja,
Begitu pula dengan PT Semen Batu Raja yang telah melakukan pengungkapan terkait dengan instrumen keuangan melalui laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta rasio keuangan yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk melihat bagaimana kinerja perusahaan selama 1 tahun. Sehingga dari implementasi tersebut dapat dinilai bahwa kedua perusahaan sudah melakukan atau melaksanakan PSAK 60 dengan baik. Next slide. Untuk PSAK selanjutnya itu PSAK 71 mengenai instrumen keuangan. Nah, instrumen keuangan merupakan adopsi dari IFRS 9, Financial Instrument. PSAK 71 ini mengatur perubahan persyaratan terkait instrumen keuangan seperti klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai, dan akuntansi lindung nilai. PSAK ini secara khusus memberikan arahan tentang pengakuan serta pengukuran instrumen keuangan. Nah, salah satu poin penting dalam PSAK 71 adalah mengenai penurunan nilai aset keuangan yang berupa piutang, pinjaman, atau kredit. Tujuan dari PSAK ini adalah untuk menetapkan prinsip pelaporan keuangan atas aset keuangan dan liabilitas keuangan yang akan menyajikan informasi relevan dan berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk melakukan penilaian terhadap jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan entitas. Next slide. Nah, kemudian selanjutnya ada implementasi PSAK 71 pada PT Semen Indonesia. Pada PT Semen Indonesia, perusahaan melakukan pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan yang diungkapkan sebagai berikut pada catatan atas laporan keuangan. Yang pertama adalah aset keuangan. Pada laporan keuangan, PT Semen Indonesia mengklasifikasikan aset keuangan dalam beberapa kategori. Kemudian, untuk penurunan nilai aset keuangan, PT Semen Indonesia juga melaksanakan PSAK 71 terkait penurunan nilai aset keuangan. Nah, di mana perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian. Kemudian yang terakhir adalah liabilitas keuangan, di mana PT Semen Indonesia mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori berikut ini. Yang pertama itu diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dan yang kedua diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Sehingga dilihat dari pengungkapan mengenai pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan tersebut, maka PT Semen Indonesia dan PT Semen Batu Raja sudah sesuai dengan PSAK 71, PT Semen Indonesia sudah sesuai dengan PSAK 71 terkait instrumen keuangan. Next slide. Nah, untuk selanjutnya ini implementasi PSAK 71 pada PT Semen Batu Raja. Pada PT Semen Batu Raja terkait dengan pengakuan serta pengukuran instrumen keuangan, perusahaan mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Pada saat pengakuan awal, aset keuangan atau liabilitas keuangan, entitas mengukur aset keuangan dan liabilitas keuangan pada nilai wajarnya. Kemudian nilai wajar instrumen keuangan pada pengakuan awal biasanya sama dengan harga transaksi, yaitu nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima. Dan jika nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksinya, perusahaan akan mengakui perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi sebagai keuntungan atau kerugian. Oleh karena itu, PT Semen Batu Raja dinilai sudah patuh dalam melaksanakan PSAK 71 ini terkait instrumen keuangan dengan baik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Jadi PSAK 72 ini ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 9 Mei 2019. PSAK 72 mempertimbangkan pengakuan pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, mempertimbangkan syarat kontrak, seluruh fakta dan keadaan yang relevan, serta kontrak individual dan portofolio kontrak. Dengan tujuan yaitu untuk menetapkan prinsip yang diterapkan entitas untuk melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan serta arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Implementasi PSAK 72 pada PT Semen Indonesia dengan PT Semen Batu Raja, yaitu pada PT Semen Indonesia, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan diakui dengan mengacu pada setiap kewajiban pelaksanaan berbeda yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan ketika atau saat perusahaan mengalihkan kendali
atas barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dan pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan diukur pada harga transaksi sebagai jumlah imbalan yang diharapkan akan menjadi hak perusahaan sebagai imbalan atas pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Setelah dikurangi pajak pertambahan nilai, jika ada retur, potongan harga dan diskon, dan setelah mengeliminasi penjualan dalam perusahaan. Sedangkan untuk PT Semen Batu Raja, perusahaan mengakui pendapatan sesuai dengan PSAK 72, yaitu pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, dengan melakukan analisis transaksi melalui metode 5 langkah pengakuan pendapatan seperti yang pertama, yaitu identifikasi kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, yaitu identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda dengan pelanggan. Yang ketiga, yaitu penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atau diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka perusahaan membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak. Lalu selanjutnya itu alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual, yaitu sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan dengan kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, maka harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah dengan margin. Dan yang terakhir yaitu pengakuan pendapatan. Ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, yaitu ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang ataupun jasa tersebut. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. PSAK 73 sewa. Next slide. PSAK nomor 73 tentang sewa merupakan standar akuntansi sewa terbaru yang menggantikan standar akuntansi sewa sebelumnya, yaitu PSAK nomor 30 dalam PSAK 73 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa khususnya bagi lisi dengan hanya memperbolehkan mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan sehingga aset dan liabilitas sewa diakui dalam laporan keuangan, dan terdapat pengecualian untuk sewa berjangka pendek dan sewa yang memiliki nilai aset pendasarnya bernilai rendah. Sewa merupakan suatu perikatan antara lisor yang memberikan hak kepada lisi untuk menggunakan aset dalam jangka waktu yang telah disepakati. PSAK 30 di atas mulai 1 Januari 2020 sudah akan diganti dengan PSAK 73 tentang sewa. Berdasarkan PSAK 30, lesi dapat mengakui sewa dalam sewa operasi atas sewa pembiayaan, dan kedua jenis sewa tersebut disajikan secara berbeda. Sebagai akibatnya, nilai sewa yang disajikan di laporan keuangan hanya sebagian kecil dari total sewa, sehingga tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sesungguhnya. PSAK 73 merupakan adopsi dari IFRS 16 tentang lisi. PSAK 73 mengharuskan lisi mengakumulasikan sewanya sebagai sewa pembiayaan. Bagi lisor, tidak ada standar yang berubah sehingga pesewa tetap mengklasifikasikan aset tetap yang disewakannya sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan. Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang terkena dampak penerapan PSAK 73. Sewa merupakan perjanjian kontrak antara lisor dan lisi. Lisi diberi hak untuk mempergunakan aset tertentu dalam periode waktu yang telah disepakati. Pembayaran sewa selama kurun waktu sewa yang dilakukan oleh lisi merupakan imbalan yang akan diterima oleh lisor. Untuk tujuan yang pertama, pernyataan ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penyewa dan pesewa memberikan informasi relevan dengan cara yang merepresentasikan dengan tepat transaksi tersebut. Informasi tersebut memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Yang kedua, entitas mempertimbangkan syarat dan ketentuan kontrak dan seluruh fakta dan keadaan yang relevan. Ketika menerapkan pernyataan ini, entitas menerapkan pernyataan ini secara konsisten untuk kontrak dengan karakteristik serupa dan dalam keadaan serupa. Next slide.
Implementasi Pesta K73 pada perusahaan PT Semen Indonesia Tbk. Catatan atas laporan keuangan PT Semen Indonesia Tbk menyajikan sewa pada bagian kebijakan akuntansi penting. Adapun yang diungkapkan, suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasikan selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Kontrak dapat berisi komponen sewa dan non-sewa berdasarkan harga relatif yang berdiri sendiri. Grup memilih untuk tidak memisahkan komponen sewa dan non-sewa dan sebagai gantinya memperhitungkannya sebagai komponen sewa tunggal. Pada tanggal permulaan sewa, grup mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Aset hak guna diukur pada aset hak guna diukur pada biaya perolehan di mana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorisasi aset pendasar ke kondisi yang diisyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima. Aset hak guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan sewa hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak guna atau akhir masa sewa. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak guna merefleksikan grup akan mengeksekusi opsi beli, maka grup menyusutkan aset hak guna dari awal masa sewa hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada awal sewa. Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa. Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto. Setelah awal masa sewa, setiap pembiayaan sewa dialokasikan sebagai beban keuangan dan pengurangan liabilitas sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atau saldo liabilitas yang tersisa. Utang sewa yang terkait dikurangi dengan beban keuangan dimasukkan ke dalam liabilitas sewa. Elemen bunga dari beban keuangan dibebankan pada laba rugi. Beberapa sewa berisi ketentuan pembayaran variabel dihitung berdasarkan volume. Pembayaran sewa variabel tersebut tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa. Grup menyajikan aset hak guna sebagai bagian dari aset tetap pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Dari data di atas PT Semen Indonesia telah menerapkan isi dari Pesta K73 terkait sewa dibuktikan, disajikan, dan diaturnya sewa dalam laporan posisi keuangannya atau mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangannya. Implementasi, next slide. Implementasi Pesta K73 pada perusahaan PT Semen Batu Raja Tbk. Catatan atas laporan keuangan PT Semen Batu Raja Tbk menyajikan sewa pada bagian kebijakan akuntansi penting. Adapun yang diungkapkan pada tanggal insersi suatu kontrak, grup menilai apakah suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasikan selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasikan, grup menilai apakah yang pertama, kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasikan. Ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit dan secara fisik dapat dibedakan atau mewakili secara substansial seluruh kapasitas aset yang secara fisik dapat dibedakan. Yang kedua, grup memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset selama periode penggunaan. Dan grup memiliki hak untuk mengerahkan penggunaan aset identifikasian. Yang ketiga, grup memiliki hak ini ketika hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan. Pada tanggal insersi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa. Pembayaran sewa yang termasuk dalam indeks utang sewa meliputi pembayaran sewa tetap, sewa variabel yang bergantung pada indeks, jumlah yang akan dibayarkan dalam jaminan nilai residu dan harga, eksekusi opsi beli, opsi perpanjangan atau penalti penghentian jika perusahaan cukup pasti akan mengeksekusi opsi tersebut. Grup mengakui aset hak guna dan utang sewa pada tanggal dimulainya sewa.
Aset hak guna awalnya diukur pada biaya perolehan yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari utang sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorisasi aset pendasar atau tempat di mana aset berada, dikurangi insentif sewa yang diterima. Dari data di atas, PT Semen Batu Raja Tbk telah menerapkan isi dari PSK 73 terkait sewa dibuktikan, disajikan, dan diaturnya sewa dalam laporan posisi keuangannya atau mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dengan begitu, komparasi implementasi PSK 24 tentang sewa pada PT Semen Indonesia Tbk dan PT Semen Batu Raja Tbk dapat disimpulkan kedua perusahaan telah menerapkan PSK 73 dengan disajikan dalam laporan posisi keuangannya mengenai aset hak guna secara terpisah dari aset lainnya dan juga liabilitas sewa secara terpisah dari liabilitas lain. Dampak dari PSK 73 tentang sewa adalah menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa untuk memastikan bahwa penyewa dan pesewa memberikan informasi relevan dengan cara yang merepresentasikan dengan tepat transaksi tersebut. Informasi tersebut memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Next slide. Kesimpulan. PT Semen Indonesia Tbk dan PT Semen Batu Raja Tbk telah menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan penyataan standar akuntansi keuangan. Oleh karena itu, kedua perseroan tersebut dinilai sudah patuh terhadap PSK 3 mengenai laporan keuangan interim, PSK 5 segmen operasi, PSK 7 pengungkapan pihak-pihak berelasi, PSK 8 peristiwa setelah periode pelaporan, PSK 18 akuntansi dan pelaporan program manfaat Purnakarya, PSK 24 imbalan kerja, PSK 25 kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan, PSK 5 instrumen keuangan penyajian, PSK 55 instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran, PSK 56 laba per saham, PSK 60 instrumen keuangan pengungkapan, PSK 71 instrumen keuangan, PSK 72 pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, PSK 73 sewa. Perusahaan telah mengungkapkan laporan keuangan yang sesuai, yaitu terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan rasio keuangan. Pada tahun 2021, PT Semen Batu Raja memiliki kinerja keuangan yang lebih baik daripada PT Semen Indonesia. Pada laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, PT Semen Batu Raja memiliki kinerja keuangan yang lebih baik lagi. Sedangkan untuk laporan perubahan ekuitas, PT Semen Indonesia memiliki jumlah ekuitas yang lebih besar dibandingkan PT Semen Batu Raja. Next slide. Penjelasan kesimpulan baru saja adalah akhiran dari materi yang dapat kami sampaikan mengenai hasil tugas kami. Akhirnya kita telah sampai di penghujung presentasi kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk diri kami dan pendengar pada khususnya. Selamat malam dan terima kasih. Kami kelompok 13 izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.